Baik, kita mulai dulu ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi di pertemuan ketujuh ya. Mohon maaf sekali ya. Harusnya kita tadi memang mau mulai jam 12.30, teman-teman. Saya sudah sampaikan ya kemarin titip Mbak Aurel untuk menyampaikan jam 12.30. Tapi ternyata mohon maaf sekali ya. Yang sesuai ekspektasi saya adalah presentasi tadi dari teman-teman mahasiswa FEB ya. Tadi tuh mereka proyek akhir, teman-teman. Dari pukul berapa? Presentasi pukul 9.30 baru selesai. Berapa tadi? Jam 13 kurang 15 menit, teman-teman. Lama banget mereka tuh presentasinya, ya Allah. Tapi karena mereka padahal kelas sebelumnya ya, teman-teman ya, dari jam 7 9.30 mereka sudah selesai. Nah, kelas berikutnya nih kebetulan sama kayak teman-teman ya, kelas A-nya malah agak lama, dia lama sekali gitu ya. Padahal timnya tidak jauh berbeda, yang tadinya yang di pagi itu 7 tim, yang mereka ya kelas A itu kelas C-nya ya pagi itu 7 tim, kelas A-nya itu ada 8 tim ya, 8 tim. Tapi jatuhnya lama banget mereka presentasinya gitu. Mohon maaf sekali ya, jadi molor banget gitu. Tadi saya salah dulu bentar. Oke, baik. Mungkin sebelum kita memulai kelas kita hari ini, kita bisa mengawali dulu ya dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Baik, saya kira berdoanya cukup. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk ke materinya saja ya teman-teman ya. Sedikit saya juga ingin informasikan terkait nanti kita pelaksanaan ini ya, untuk UTS-nya juga, nanti saya ingin diskusikan juga ke teman-teman ya, bagaimana biasanya sih saya diskusi sama teman-teman, gimana kita enaknya gitu ya, mumpung masih bisa diskusi nih, karena saya kan untuk kelas teori tinggal ini ya teman-teman ya, nanti untuk setelah teori kan dengan Bu Iin, jadi mumpung saya masih bisa diskusi dengan teman-teman, kita diskusikan dulu sebentar. Kita bahas dulu atau mau diskusi teknisnya dulu, teman-teman? Silakan. Bahas materi dulu atau Diskusi teknis aja, Bu. oke, Gak apa ya, Bu ya? oh, nggak apa-apa. Kita diskusikan dulu ya, teman-teman ya. Sebentar, saya off-kan dulu. Nanti teman-teman gimana? Kan gini, kalau tidak salah kemarin itu saya konfirmasi ya dari Bu Rifka itu kan selaku tandemnya itu dengan Bu Dekan. Nah, Bu Dekan itu nanti untuk koordinator mata kuliah kita SBD. Nah, kebetulan kemarin informasi dari Bu Rifka ya, Bu Rifka dari Bu Dekan itu diminta teman-teman untuk SBD ini UTS-nya adalah proyek. Nah, kalau proyek saya cross check ya teman-teman ya dengan rincian soal itu nanti gini ya teman-teman ya, proyeknya itu gambarannya kan saya memberikan rincian ya, apa yang teman-teman harus kerjakan. Mirip dengan yang kita lihat kemarin, yang pertemuan 5. Tapi yang ini mungkin untuk yang versi UTS-nya ya. Kalau yang kemarin teman-teman lihat adalah versi UAS-nya gitu. Kalau yang UTS-nya itu berarti nanti tidak sebanyak yang di UAS gitu ya, UTS-nya. Nah, di sini nanti gimana? Teman-teman mau pilih teman-teman menyusun gitu ya. Katakanlah nanti kan teman-teman diminta mau membuat ini ya produk akhirnya bukan laporan tetapi artikel ya. Teman-teman harapannya bisa submit ke jurnal gitu kan. Nah, kalau karena nanti dengan saya ternyata itu tidak full ya sampai akhir gitu ya. Jadi paling dengan saya kalau misalkan di sini mungkin kita buat artikel itu agak kepotong gimana teman-teman. Bikin artikelnya jadi katakanlah kayak proposalnya dulu gitu ya di depan gitu. Nah, di sini gimana? Teknisnya itu saya pengen buat sebenarnya nanti teman-teman saya berikan dulu ya. Katakanlah kan teman-teman ujian besok Jumat nih. Nah, saya berikan dulu soalnya gitu ya. Kemudian nanti teman-teman kerjakan dulu secara tim gitu, di mana nanti di hari H, hari Jumat depan, teman-teman tinggal mengumpulkan atau bahkan sebelumnya kalau sudah selesai bisa mengumpulkan dulu. Jadi di hari H mungkin teman-teman kita tinggal presentasi saja gitu dari apa yang telah teman-teman kerjakan gitu. Atau teman-teman pilih nanti di hari H, teman-teman saya kasih soal di hari H, teman-teman ngerjakan dengan timnya di hari H gitu. Gimana? Mendingan yang mana? Kalau saya sih mendingan saya kasih ke teman-teman, teman-teman kerjakan dulu. Jadi di hari H teman-teman tinggal paparan aja seperti apa hasil UTS-nya gitu ya untuk memenuhi nanti ketika teman-teman diminta untuk offline. Kalau tidak salah untuk ujian kan di surat ininya sudah dapat belum? Surat edaran SE-nya dari dosen PA.
Belum itu surat edaran. Oh, nanti saya lewatkan di Mas Gani ya. Kalau tidak salah ini saya share teman-teman, saya izin share screen ya. Di SE itu teman-teman diminta ada yang ini ya, karena kita ketentuannya untuk UTS tuh offline gitu ya. Jadi ada offline-nya gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya offline-nya ya sudah, teman-teman tinggal paparan apa yang telah teman-teman kerjakan. Jadi di hari H teman-teman nggak kekejar-kejar gitu. Harapan saya gitu. Jadi teman-teman bisa cicil katakanlah dari sekarang, nanti ya setelah ini. Sebentar, mana tadi SE-nya? Ini ya. Nah, ini SE-nya teman-teman. Nah, ini ya untuk surat edarannya, teman-teman bisa cek bersama untuk ketentuannya. Kalau tidak salah di sini dilaksanakan sesuai jadwal ya, minggu ke-8, berarti hari Jumat, gini dilaksanakan sesuai mata kuliah ya, dosen yang diampu. Kemudian kalau tidak salah kemarin tuh ada informasi tidak ya untuk, kalau kemarin tuh ada informasi dari Bu Gusti, kalau misalkan kita offline teman-teman ujiannya gitu, cuman karena dari Bu Dekan dimintanya proyek ya, di sini ada kata-kata offline nggak teman-teman? Sebentar, saya juga cross check kembali ya. Kayaknya nggak ada ya, tidak ada statement ya. Kita cek bersama nih teman-teman. Terlihat tidak di layar kalian? Ada kata-kata offline nggak? Ketemu nggak? Sayanya sih tidak menemukan. Kehadiran peserta di input. Oke. Karena saya Apa takut mungkin offline di itu, Bu? Itu berita acara ujian itu untuk apa, Bu? berita acara itu bukti pelaksanaan ujian. Saya takutnya kalau ada gitu teman-teman pengecekan gitu ya dari fakultas kalau kita ujian offline apa tidak gitu. Nah, sebagai bukti makanya saya sarankan gitu ya, si soal itu saya bagi dulu, teman-teman mengerjakan kan, tapi mengerjakannya bisa sambil jalan. Beda kalau misalkan saya kasih di hari H, teman-teman langsung ngumpulin di hari H, ini enggak, maksudnya waktunya mepet tidak, maksudnya tinggal ini ya, jangka waktunya paling ujian itu hanya 120 menit, teman-teman. Gimana? Kejar-kejaran tidak? Jadi kalau menurut saya, teman-teman lebih enak hari H kita ujian, teman-teman tinggal paparan hasil diskusi dari teman-temannya untuk perencanaan proyeknya. Karena yang diminta Bu Dekan adalah proyek kan, gitu. Gimana? Atau teman-teman lebih pilih pada saat hari H saja gitu ya. Sebenarnya kalau soalnya mungkin saya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya gitu teman-teman. Karena nanti proyek juga yang tahun sebelumnya based on proyek, yang ini juga based on proyek ya. Gimana? Saya setujunya yang pertama, Bu, dikasih sebelumnya terus hari H kita presentasi, Bu. Karena kan Itu kan lebih enak untuk ya, materi ini kan lebih ya kan? kompleks ya, Bu ya. Jadi karena kalau hari H takutnya ya nilainya nggak Kekejar-kejaran, maksimal betul gitu. Nggak, gitu. mungkin bisa, tapi mungkin nanti nilainya nggak maksimal atau mungkin minimal sekali gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sip. Terima kasih Mas Gani. Yang teman-teman gimana? Setuju tidak? Kalau saya Teman-teman juga setuju lebih nggak? prefer kayak gitu. Yang lain Setuju, boleh Bu. open mic Ketik aja. 1 di kolom chat. Boleh chat, boleh open mic aja nggak apa-apa. Kalau di saya tidak apa-apa. Kan kita diskusi dulu ya. Tadi terkait dengan teknis UTS-nya. Kalau misalkan teman-teman sudah setuju ya, insya Allah gitu saja ya. Oke, setuju ya. Oke, oke cukup ada 2 perwakilan teman-teman. Setuju ya. 2 jika tidak. Oke, 1 ya teman-teman ya. Setuju. Mayoritas setuju. Oke, berarti ini saja ya, mungkin saya putuskan saja ya teman-teman ya. Nanti saya share saja teman-teman ya untuk soalnya. Tadi saya juga mohon maaf ya karena kelasnya dari tadi pagi, kemarin juga kita ini ya ada libur 2 hari, jadi saya juga belum sempat berkoordinasi dengan tim dosen. Kalau soalnya sama teman-teman sebenarnya, nanti saya tinggal koordinasikan dengan tim dosen. Kalau beliau-beliaunya sudah oke, kayaknya sih saya langsung bagi ke teman-teman aja kayak kemarin. Jadi teman-teman bisa persiapan nanti sebagai ini ya upaya kita mengakomodir offline ujian gitu ya. Jadi teman-teman ujiannya paparan saja ya, nanti sudah hasil dari perencanaan teman-teman untuk proyeknya. Gitu aja ya. Nanti apa namanya? Instruksinya saya berikan dulu ke teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan dulu. Nah, berbeda halnya dengan yang praktikum ya teman-teman ya. Karena praktikum itu teman-teman masih mengerjakan gitu ya. Nanti mohon disiapkan dulu saja untuk persiapan praktikumnya ya. Karena kalau praktikum kayaknya teman-teman mengerjakan ini deh, mengerjakan soal gitu ya. Nanti teman-teman baru di hari H ya, lebih kayak ini ya, karena praktikan, jadi teman-teman diminta praktik di lab gitu ya, langsung mencobakan gitu ya, kodenya kemudian nanti dikumpulkan gitu. Jadi silakan mempersiapkan diri untuk yang hari Seninnya.
Baik, itu ya teman-teman ya keputusan kita. Nanti saya informasikan kembali melalui ketua kelas ya terkait untuk, soalnya ya teman-teman ya. Kalau boleh pun nanti langsung saja nanti saya infokan kalau misalkan sudah ada di leads, teman-teman tinggal langsung mengambil aja soalnya di leads gitu ya untuk mempersiapkan, besok Jumatnya gitu ya, seperti apa yang perlu teman-teman paparkan dan siapkan. Oke, itulah gambarannya ya untuk UTS-nya. Sudah ada, semoga sudah paham semua ya, tidak ada yang, apa namanya, bingung jadi pertanyaan. Kalau tidak ada masalah kita geser dulu ya teman-teman ya. Materinya ini berkaitan dengan apa yang akan dijadikan soal di dalam UTS-nya ya teman-teman ya. Ini materinya sebenarnya kemarin teman-teman sudah membuat ya, IR dulu ya sebenarnya. Kemarin kalian sudah membuat IR-nya, saya minta tolong kemarin ya, ada teman yang menyampaikan ya Mbak Aurel untuk, informasi IR-nya ya. Kemarin teman-teman mungkin agak kesulitan dengan IIR, kita double E-nya ya teman-teman ya. Nah di sini kita coba ulas lagi kembali ya, bersama untuk IIR-nya teman-teman. Nah, kalau IIR teman-teman yang kemarin teman-teman sudah buat ya, basic-nya sudah dapat nih. IR-nya atau entity relationship diagram, tambahin D aja, D-nya diagram. Nah, di sini enhance atau yang lebih lanjut teman-teman ya. Nah, kita coba bahas bersama ya, nanti harapannya teman-teman lebih bisa memahami IIR itu seperti apa. Nah, nanti ini adalah materi yang akan kita coba, pelajari. Jadi di dalam IIR nanti teman-teman akan mengenal ya, adanya super kelas dan juga subkelas. Kemarin sedikit saya ulas tapi kayaknya tidak panjang lebar karena lebih banyak IRD-nya ya yang kemarin ya materinya. Kemudian spesialisasi, generalisasi mirip dengan yang kemarin kita bahas, hierarki, lattice, kemudian pemodelan dengan kategoris dan kapan menggunakan IIR. Nah, kalau kita bahas teman-teman IIR ya, mengapa perlu, IIR teman-teman, enhance IR ya, kenapa kita perlu tingkatkan IR ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita bicara secara umum, teman-teman boleh menggunakan IR. Cukup dengan IR tradisional yang kita kenal untuk menggambarkan satu ini ya, pemrosesan data atau pengelolaan database-nya. Nah, tapi nanti mungkin seiring dengan ini ya, perkembangan teknologi, teman-teman akan menemukan ya sistem-sistem yang jauh lebih kompleks ya, mungkin GIS atau mungkin sistem yang lainnya yang aplikasinya tentunya agak lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pada umumnya gitu. Nah, di sini teman-teman akan mengenal ya ada konsep semantic data modeling di mana nanti hubungan antar datanya jauh lebih kompleks teman-teman yang tidak hanya digambarkan dengan IR namun mungkin ada detail proses lagi yang teman-teman perlu ceritakan gitu ya. Nah, di sini teman-teman akan melihat ya, asal mula dari model IIR ini dikembangkan dari yang awalnya, yang teman-teman buat kemarin di pertemuan 6. 6 ini kan ada IR, kemudian nanti kita tambahkan saja teman-teman konsep dari IR itu sendiri. Ada subclass atau superclass, kemudian ada spesialisasi, generalisasi, kemudian kategoris, atribut, inheritance. Mirip dengan OOP teman-teman, Object Oriented Programming. Nanti agak sedikit ada inheritance ya di sana ya. Nah, di sana tadi ya dari IR teman-teman tambahkan sedikit, kemudian akan menjadi hasilnya IIR teman-teman ya. Beberapa konsep dari IIR tadi. Nah, di sini nanti teman-teman untuk yang IIR tadi ya, Object Oriented. Jadi mungkin teman-teman akan mengenal ya adanya ini ya inheritance atau turunannya gitu ya, penurunan sifat dan sebagainya gitu ya dari ini ya, induknya gitu. Nah, kita mulai dulu salah satu pokok bahasannya ada superkelas dan subkelas ya. Nah, di sini mirip yang teman-teman mungkin sudah kenal ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun di sini kita lebih kesesuaikan dengan konseptualnya. Misalkan kita kemarin melihat contoh ya, ada konsep yang namanya entitas employee. Entitas employee ini nanti teman-teman bisa kategorikan ya, atau karyawan di sini teman-teman bisa kategorikan. Yang kemarin kita pecah ya, menjadi 4 ya, subkelas ya. Kita memiliki employee atau karyawan ini sebagai superkelas, teman-teman akan memiliki subkelas atau sub di bawahnya gitu ya. Ada beberapa, misalkan di sini menjadi 4, ada sekretaris, engineer, technician, dan manager. Di mana subkelas ini merepresentasikan entitas yang sama dengan superkelas. Namun dia jatuhnya apa? Lebih spesifik, teman-teman. Kalau superkelas berarti apa? Lebih umum ya atau generalize, lebih umum, general gitu ya. Kemudian teman-teman pecah menjadi spesifik menjadi subkelasnya.
Nah, entity di dalam subclass merupakan anggota. Jadi teman-teman tentukan saja mana yang sebagai anggota superclass. Kalau katakan misalkan kita memiliki kelas SBD. Nah, kelas SBD ini ternyata ya superclassnya ini adalah mata kuliah SBD dengan ada beberapa subclass. Misalkan kelas A, B, dan C gitu ya. Di mana ada pecahan ya di bawahnya lagi gitu ya teman-teman yang jauh lebih spesifik. Namun tidak berkebalikan ya teman-teman ya kayak gini ya. Sebenarnya berrelasi juga bahwa sekretari ini adalah employee, engineer juga ya. Tetapi bukan berarti ya sama juga sebenarnya eh, dia akan merujuk ke atas teman-teman ya, ke generalnya gitu ya Tapi tidak berarti gitu ya berkebalikan maksudnya ya memang kalau secara bahasa bisa ya sekretaris itu juga adalah employee gitu ya teman-teman ya. Tetapi secara umum kan tidak serta-merta langsung secara umum langsung ya. Nah, ini tapi sebenarnya ini hanya pembahasan aja. Subclass adalah bagiannya. Nah, nanti dari beberapa bagian itu kita tarik secara general gitu. Bukan berarti langsung ditarik ini ya, employee sama dengan sekretari gitu ya, tapi teman-teman ditariknya secara umum gitu ya. Kalau kita generalisasi itu adalah karyawan. Nah, di sini kita melihat ini ya pembagian ya. Di sini bacanya pakai atau aja ya teman-teman ya. Jadi superclass atau subclass relationship di mana di sini adalah hubungan ya teman-teman bisa menggambarkan superclass dan juga subclassnya tapi pakai garis miring, pakai garing. Jadi di sini kita punya superclass ini adalah employee, kemudian di sini adalah subclassnya adalah sekretaris. Jadi kalau kita bicara tadi contohnya adalah kelas SBD, garis miringnya adalah kelas A gitu ya. Jadi yang menjadi subnya adalah yang di garis miring yang sebelah kanan. Yang di sebelah kiri adalah super ya, super kelasnya atau kelas utama. Yang untuk subnya adalah di bagian sebelah kanan. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengenal ya, kemarin relationship yang kita kenal adalah is a atau adalah ini juga bisa ya teman-teman ya, di mana sekretaris ini adalah employee. Memang benar kan teman-teman ya, mengemployee juga kan masuk jadi, tapi kita coba ini ya teman-teman ya, generalisasi secara umum. Nah, kalau si technician juga sama ya teman-teman ya, merupakan employee juga tapi kita generalisasinya secara umum. Mereka adalah ya teknisi itu juga teknisi kan teman-teman ya, tapi teknisi itu adalah employee yang seperti apa sih gitu ya. Kita generalisasikan, menyamakannya ya melalui proses generalisasi. Nah, kemudian ada tipe inheritance ya. Inheritance di sini adalah sifat penurunan ya teman-teman ya, penurunan atau mewarisi ya, inherit ya. Di sini pembahasannya. Jadi misalkan satu entity merupakan anggota sebuah subclass ya, mewarisi inherit semua atribut atau semua relationship-nya. Nah, di sini nanti ketika jadi anggota ya teman-teman ya dari superclass, nah teman-teman mungkin bisa melihat ya ada apa hukum pewarisan ya, mungkin teman-teman mengenal di kelas OOP gitu ya, object oriented, bahwa kalau misalkan dia superclass yang mungkin memiliki beberapa atribut atau karakteristik, nah ini sifatnya sama, mewarisi, berarti nanti subclass ikut menurunkan ya beberapa pewarisan sifat gitu ya, sama di kelas OOP juga konsepnya. Nah, ini juga berdekatan, konsep yang cukup berdekatan dari superclass dan subclass, yaitu adalah spesialisasi dan generalisasi. Nah, di spesialisasi kita bisa melihat ya teman-teman ya, proses yang terjadi adalah proses sama ya tadi ya, kita memiliki katakanlah himpunan yang general atau superclass, kita nanti akan spesialisasikan atau kita akan kerucutkan ya, kita buat yang lebih spesifik menjadi satu subclass, maaf, subclass ya, himpunan subclass atau bagian tadi ya, beberapa pekerjaan misalkan tadi ya, ada sekretaris, ada mungkin manajer, itu akan kita kategorikan apa? Mereka adalah karyawan ya, pekerjaan dari karyawan gitu ya, namanya superclassnya. Nah, di sini nanti teman-teman akan didasarkan pada karakteristik tertentu ya, yang kita bedakan mungkin dia memiliki keunikan tersendiri. Kalau kita pisah sendiri ya teman-teman ya, kalau employee atau karyawan kita pecah nih, ada yang jadi sekretaris, ada yang mungkin menjadi manajer gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini mungkin ada pemisahan. Nah, nanti kita lihat teman-teman, pemisahan itu memang ada beberapa ya kategorikalnya ya pemisahannya. Nah, di sini kita lihat dulu konsep dari spesialisasinya. Untuk konsep spesialisasi, nah si employee tadi teman-teman ya, di sini kan di spesialisasi ya,
akan dispesialisasikan menjadi 3 ya tadi ya, ada sekretaris, engineer, dan teknisi. Di mana penspesialisasikan ini didasarkan dari atribut job type ya. Misalkan teman-teman kemarin yang saya berikan contoh, kalau misalkan ya kita memiliki tabel employee, kebetulan teman-teman tidak ingin memecah ya dalam beberapa tabel tersendiri. Teman-teman boleh nih menggunakan satu kolom atau field, teman-teman tambah namanya job type. Nah, nanti teman-teman pisah nih job type-nya atau jenis pekerjaannya jadi apa saja. Nah, itu silahkan. Seperti itu diperbolehkan untuk implementasi. Atau langsung ya, kalau ini berdasarkan langsung ya user define. Nanti ada kalau tidak salah nanti materi kita di agak belakang ya, user define. Jadi teman-teman mendefinisikan sendiri. Kalau misalkan karyawan tuh jadi apa aja. Kalau misalkan teman-teman teknisi ini akan kita pisah ya, jadi apa saja gitu ya teman-teman ya. Di sayanya malah nggak bisa nge-mute teman-teman. Udah, oke lanjut ya. Nah, kita tadi menspesifikkan berdasarkan jenis pekerjaan. Kemudian bisa pula teman-teman memecah ya, menspesifikkan employee. Nah, ini berdasarkan metode pembayarannya. Misalkan satu karyawan dibayarkan ini berdasarkan apa? Salary employee, misalkan employee atau karyawan yang kita bayarkan mungkin per bulan, teman-teman. Jadi ada gaji pokok setiap bulan. Nah, di sini yang kita kategorikan namanya salary employee. Nah, bagian yang hourly employee atau ini mungkin pegawai yang kita hitung per jam saja, teman-teman. Jadi tidak terus sebagai pegawai tetap misalkan ya, teman-teman ya. Jadi dia hanya kalau misalkan kita butuh, kita bayar ya pada jam-jam tertentu misalkan. Nah, ini kita mecah berdasarkan metode pembayaran. Nah, ini lebih ke user define, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendeskripsikan cara pemecahan dari job type-nya ya atau jenis pekerjaannya. Nah, ini penspesialisasian konsepnya. Nah, kita masuk ke konsep selanjutnya. Nah, di sini ada contoh ketika teman-teman tadi ya melakukan proses spesialisasi. Kalau kita melihat visualisasinya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk visualisasinya, teman-teman dapati tadi ya, kita melihat contoh entitas employee. Di sini kita akan mendapatkan 3 spesifik pekerjaan ya. Ada sekretaris, ada engineer, dan juga technician. Di mana hubungannya mungkin teman-teman bisa melihat ya, bahwa di sini ya, employee pertama ini sebagai mungkin employee juga ya, tapi yang sebagai kategori pekerjaannya adalah sekretaris. Employee kedua juga sebagai engineer. Nah, kemudian employee 3 technician. Nah, di sini hubungannya seperti ini visualisasinya gitu ya teman-teman ya. Nah, di mana hubungan ini sebenarnya nanti mungkin bisa ya aturannya teman-teman tentukan apakah misalkan ya employee ini boleh menjabat di beberapa posisi misalkan. Nah, itu biasanya nanti teman-teman tambahkan sendiri bisa ya rules-nya. Misalkan dia boleh sebagai manajer juga gitu ya. Nah, itu teman-teman mungkin bisa tentukan ya untuk rules-nya. Kemudian di sini tadi ya pemecahan employee berdasarkan metode pembayaran. Jadi dia digajinya misalkan per bulan misalkan yang salary kemudian hourly ya per jam gitu. Nah, di sini adalah pemisahan visualisasi untuk spesialisasi. Teman-teman pecah misalkan ya di sini menjadi entitas tersendiri yang akan teman-teman implementasikan jadi 3 tabel ya teman-teman ya contohnya. Untuk yang berdasarkan jenis pekerjaan. Untuk yang berdasarkan pembayarannya, metodenya nanti teman-teman pecah jadi 2. Nah, ini terserah teman-teman. Mau dipecah atau nanti kalau diimplementasikan teman-teman nambah lagi aja satu kolom misalkan ya di dalam employee, yaitu job type tadi atau mungkin tadi ya metode pembayarannya misalkan. Nah, kayak gitu terserah teman-teman untuk implementasi. Keduanya kalau saya benar semuanya, gitu ya. Oke. Kita lanjut. Notasi spesialisasi di dalam IIR ya, teman-teman ya. Kita lihat bersama di sini. Nanti kita akan melihat ya, tadi si employee, karyawan, kita akan pecah ya, teman-teman ya. Menjadi spesialisasinya ada sekretaris, ada teknisi, ada engineer, teman-teman. Di mana nanti ketika teman-teman akan melakukan spesialisasi di sini ya. Kalau parsial, teman-teman bisa menggambarkan satu garis. Kalau total spesialisasi adalah 2 ya, teman-teman ya. Berarti secara keseluruhan gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat ya. Kalau di sini ada pula teman-teman akan melihat simbol subclass ya. Kalau subclass nanti teman-teman akan pecah ya. Kalau misalkan tadi si employee ini akan saya kategorikan menjadi ini ya teman-teman ya. Ada sekretaris, technician, dan engineer gitu ya. Teman-teman boleh menggambarkannya seperti ini.
Nah, sebenarnya U ini adalah union teman-teman ya. Nanti union ini adalah teman-teman gabungkan sih teman-teman ya. Jadi sekretaris, technician dan engineer ketika kita combine, ini kan nanti akan kita tarik lagi ya. Generalnya nanti konsepnya akan menjadi ini ya, entitas employee kan, mereka adalah karyawan gitu teman-teman. Nah, di sini adalah contoh visualisasinya untuk yang subclass. Jadi akan mengalir teman-teman tadi. Kalau misalkan katakanlah gini, kalau untuk gambar ini mohon maaf ya, penjelasannya saya tidak beri kesempatan ke teman-teman untuk mencoba dulu, tapi saya langsung aja ya karena melihat waktu juga, mohon maaf sekali. Kalau misalkan ya teman-teman ya, tadi teman-teman membuat tabel, kita membuat ada sekretaris, technician, dan engineer. Kalau kita menggunakan konsep OOP tadi, teman-teman, jadi kita buat ini ya, ada pewarisan sifat nih, teman-teman, bahwa si sekretaris, technician, dan engineer ini akan mewarisi, teman-teman, atribut yang dimiliki oleh employee. Jadi secara tidak langsung, teman-teman, nanti si teknisi atau sekretaris dan kawan-kawan ini juga secara otomatis telah mewarisi SSNN-nya. SSN, name, beberapa ini ya, atribut yang dimiliki oleh induk atau employee-nya. Ini akan otomatis mengalir ya ke masing-masing subkelasnya gitu ya teman-teman ya. Meskipun teman-teman menggambarkan di atas. Nah, ini secara penggambarannya teman-teman ya untuk konseptualnya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa melihat ya, ini juga ya contohnya sama ya untuk yang di sebelah kanan juga. Teman-teman bisa melihat di sini ada salary employee dan hourly employee. Ini juga sama teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat ada beberapa pokok bahasan yang akan bersesuaian juga. Nah, manfaat spesialisasi. Di sini nanti teman-teman dengan spesialisasi tentunya teman-teman akan memudahkan ya ketika mengelola. Mungkin di sini kalau tadi contohnya agak kecil ya. Jadi kebetulan tidak terlalu banyak dari tabelnya atau entitasnya. Jadi lebih terlihat ya. Bagaimana nanti misalkan teman-teman akan dihadapkan di sistem yang lebih kompleks. Nah, mungkin teman-teman akan merasa terbantu ketika dipecah-pecah di dalam subclass gitu ya. Jadi gambaran atribut spesifiknya itu lebih jelas. Kemudian relationship dari masing-masing hubungan antar entitasnya juga mungkin akan jauh lebih jelas ketika teman-teman pecah di dalam tabel. Tapi kembali lagi teman-teman, ini adalah sesuai kebutuhan dari kalian ya. Apakah si kondisional di ini ya, datanya itu adalah teman-teman perlu pecah atau menurut kalian sudah cukup, tidak perlu. Nah, itu sebenarnya lebih ke subjektivitas ya, tergantung kebutuhan dari teman-teman ya. Sebagai nanti ini ya, database engineer-nya yang akan meng-create database-nya seperti apa kebutuhan yang memudahkan dalam pengelolaan database-nya. Nah, kita masuk ke konsep berikutnya, ada generalisasi. Nah, untuk generalisasi sebenarnya tinggal kebalikan atau lawannya ya dari yang spesialisasi. Teman-teman akan melakukan tadi ya, upaya untuk membuat umum gitu ya, satu beberapa entitas tadi teman-teman generalkan atau dibuat umum di dalam satu wadah yang namanya superclass. Jadi misalkan ya teman-teman diberikan contoh ada tadi si apa namanya sekretaris, kemudian manajer, teknisi kita generalkan menjadi employee. Kemudian di sini kita diberikan contoh ada truk, ada car gitu ya, ada mobil, ada truk. Kalau kita generalisasikan atau kita buat secara umum, dia akan merujuk pada kendaraan ya atau vehicles kendaraan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kebalikan konsep dari spesialisasi. Nah, untuk generalisasi, visualisasinya seperti ini. Jadi misalkan teman-teman diberikan tadi ya, memecah ya, dua entitas gitu ya, setara terpisah. Teman-teman memiliki mungkin entitas mobil atau car, kemudian memiliki entitas truk ya. Nah, di mana masing-masing dari kendaraan ini memiliki ini ya, atribut tersendiri. Nah, di sini nanti teman-teman silakan melakukan operasi generalisasi. Kita buat jadi satu. Dalam satu entitas ya, kita buat generalnya yaitu vehicles atau kendaraan. Nah, di mana sama ya dengan konsep spesialisasi, kita sama dengan konsep OOP tadi, teman-teman jangan lupa yang mengalir adalah sifatnya tadi ya, atributnya akan ini ya, ada konsep inheritance. Jadi tadi silakan teman-teman spesifikkan gitu ya. Misalkan di sini ada license plate number, misalkan teman-teman memiliki itu nomor plat. Nomor plat tentunya kita tarik aja jadi satu teman-teman di dalam vehicles aja kan general. Baru nanti mungkin masing-masing tadi ya ini spesifik entitasnya tadi bawaannya yang berbeda saja teman-teman letakkan pada masing-masing komponen si ini ya
spesialisasinya tadi. Di bagian general teman-teman bisa panggil ya beberapa atribut yang kiranya teman-teman bisa jadikan satu saja. Misalkan nomor kendaraan, kemudian nomor kendaraan tuh misalkan ada nomor sendiri gitu ya teman-teman ya, selain plat nomor. Jadi kadang-kadang mungkin kan nomor nomor itu loh teman-teman, ada rangka gitu ya kalau kalau kita apa namanya cek kendaraan kan ada nomor rangka dan sebagainya itu kan mungkin ada nomornya sendiri. Nah, bisa teman-teman jadikan satu saja di dalam yang generalisasi. Baru yang unik secara khusus untuk masing-masing kendaraan gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat ya, misalkan nanti untuk truk mungkin ada beberapa komponen sendiri gitu ya, yang di luar mobil gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan sendiri. Nah, ini adalah untuk mengcover konsep contoh generalisasi, teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita lihat ya, ada yang bertanya ya, harus silakan ya teman-teman open mic nggak apa-apa kalau misalkan bertanya ya. Harus dari subkelas selalu tentuin superkelas atau bagaimana? Nah, sebenarnya kalau misalkan di sini nanti kita lihat ya teman-teman ya. Tadi ya saya cocokkan dengan tadi konsep namanya user define teman-teman. Jadi teman-teman itu diizinkan menentukan apa saja sih anggota subkelasnya. Nah, gitu. Kalau teman-teman menentukan sendiri, berarti mungkin teman-teman bisa bergerak dari ini ya tadi ya, subkelas dulu, baru teman-teman generalisasi ya gitu ke subkelasnya gitu. Itu boleh seperti itu teman-teman. Silahkan. Tapi nanti ada juga, nanti kalau di agak akhir kalau nggak salah tadi materinya, ada yang gini ya teman-teman ya, user define itu kan berdasarkan misalkan kalian ya by request teman-teman nanya nih ke user. Misalkan teman-teman membuatkan sistem di salah satu perusahaan, oh yang make itu siapa saja sih gitu ya. Karyawannya tuh terdiri dari apa saja. Nah, ini kan teman-teman udah tahu nih apa aja gitu ya request dari mereka user define. User sudah mendefine gitu. Nah, bisa pula misalkan teman-teman kondisionalnya nggak tahu apa sih anggota subkelasnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau saran saya misalkan teman-teman tidak tahu gitu ya, mungkin teman-teman bisa ya pakai saja employee aja gitu. Atau karyawan aja. Atau mungkin teman-teman pakai tadi ya yang general, kendaraan aja tabelnya. Baru nanti misalkan ya seiring dengan pengisian karena kita nggak tahu nih anggotanya apa aja, ya sudah nanti silakan diisikan saja. Berdasarkan nanti mungkin isikan yang akan diisikan yang menyusul gitu ya, bukan bukan pada saat penyusunan kita mendesain diagram tersebut kita sudah tahu gitu ya teman-teman. Jadi silakan nanti bisa menyesuaikan ya teman-teman ya. Nanti kalau tidak salah ada nanti tahapannya di belakang ya. Nah, kalau dari superclass ke subclass juga boleh ya, karena user define. Ya, boleh teman-teman. Jadi sebenarnya untuk konsep apa namanya spesialisasi dan generalisasi, teman-teman itu bisa menyesuaikan sikon ya. Jadi tidak melulu teman-teman harus tahu nih. Saya harus tahu ya kalau misalkan ya anggota dari si superclass itu apa aja. Belum tentu teman-teman. Bisa aja misalkan ya nanti kalau misalkan saya contohkan by system ya, kebetulan misalkan teman-teman dari database yang teman-teman kembangkan, kebetulan mungkin teman-teman akan mendevelop satu sistem web base gitu ya, atau application-nya mobile base, di mana nanti teman-teman field-nya itu sengaja teman-teman kasih tidak ada pilihan ya, katakanlah sebagai rules-nya ya, pecahan dari subnya itu teman-teman belum tahu gitu. Jadi teman-teman kasih isian kosong, itu pun boleh nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi kita pakainya adalah tadi supernya aja, teman-teman pegang super super kelasnya aja gitu ya teman-teman ya, untuk mendatakan di dalam tabelnya di dalam database. Baru untuk isiannya apa mungkin teman-teman serahkan kepada si user, tapi user yang pengisi yang belum kita data pada saat kita mendevelop rancangan database-nya gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang bisa ditambahkan. Nah, seperti itu. Jadi sikon aja sih teman-teman ya. Kalau di saya yang saya pelajari ya teman-teman ya, ketika nanti teman-teman telah mengimplementasikan pun secara teoritis teori ini tidak mutlak gitu ya. Jadi teman-teman antara teman-teman mau yang general dulu baru ke spesifik atau spesifik dulu, kebetulan teman-teman udah dapat datanya. Jadi teman-teman bisa lebih apa namanya tahu ya. Jadi lebih detail teman-teman pecah dulu dari beberapa tabel ya tadi ya. Kita punya ada tabel sendiri ya, ada tabel mobil, ada tabel
truk gitu. Kalau misalkan teman-teman belum tahu nih apa aja komponennya yang di masing-masing subclass, ya sudah teman-teman pakai aja superclassnya aja. Ya sudah, saya pakainya adalah entitasnya kendaraan. Yang akan saya data adalah kendaraan, di mana nanti mungkin teman-teman akan berikan salah satu kolom sebagai ini ya, pengkondisian nanti pembeda antara beberapa subclassnya yang mungkin akan muncul gitulah katakanlah seperti itu. Gitu ya teman-teman ya, solusi apa namanya, aplikatifnya. Baik, nah kita lanjut dulu ya. Kita tadi lihat ya, generalisasi versus spesialisasi ya. Kadang-kadang notasi spesialisasi dan generalisasi dibedakan. Nah, di sini ini adalah untuk penggambaran teman-teman. Nah, tidak jarang kalau ini lebih ke ini teman-teman. Kalau teman-teman menggambarkan ini UML. Kalau teman-teman menggambarkan UML, kalau tidak salah kebetulan saya bukan pengampunya ya. Nanti mungkin teman-teman cross check ketika kelas UML, kalau ada yang menggambar UML, itu kalau tidak jarang ada ini ya penggambaran. Kalau misalkan general itu kan dia akan ada panah ya. Kadang-kadang panahnya itu menuju ke yang general teman-teman untuk superclass, dan bahkan ada juga yang switch balik ke superclass. Nah ini tidak jarang mungkin karena di sini disampaikan adalah subjektif berdasarkan mungkin ya ada beberapa katakanlah buku atau mungkin referensi ya sumber yang menyatakan mungkin oh saya kalau yang general itu yang mengarah ke ini ya super kelasnya dulu atau mungkin malah yang ke spesialisasinya gitu. Nah, daripada bingung nanti untuk yang IIR kita tidak pakai gambar panah gitu ya untuk yang IIR. Nah, nanti yang UML-nya silahkan teman-teman discuss dengan dosen yang bersangkutan, teman-teman. Karena kalau penggambaran itu ada, teman-teman ya. Kalau di general itu ada yang panahnya ke atas konsepnya, gitu. Biasanya sih kalau yang saya kenal adalah general itu UML dia naik panahnya ke atas gitu ya, ke makin umum gitu. Nah, kalau di sini untuk IIR ini tidak menggunakan panah saja. Jadi nanti teman-teman cukup seperti tadi ya, garis saja gitu ya. Untuk menghindari bingungnya ya tadi ya, yang mana yang merujuk, mana sih yang general, mana yang spesialisasi gitu ya. Supaya tidak terlalu bingung. Nah, di sini kita lihat dulu ada yang ditanyakan teman-teman? Nah ini ya semoga menjawab ya teman-teman ya. Sebenarnya nanti balik lagi teman-teman. Makanya kalau di saya teman-teman ketika saya kayak teman-teman juga saya juga mengimplementasikan sistem gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita tuh theoretical ya terlalu mengacu ke apa namanya konsep. Nanti kalau teman-teman implementasi bisa apa enggak. Nah gitu. Lagi-lagi konsep ini yang akan mengikuti teman-teman. Kalau teman-teman lagi implement. Nah, kita lihat tadi ya ini. Nah, ini adalah penspesialisasian constraint ya tadi ya. Kita merujuk ya konsep spesialisasi dan generalisasi. Nanti spesialisasi ini berdasarkan atribut. Misalkan spesialisasi yang tadi ya teman-teman ya, berdasarkan ini ya, atribut dari superclassnya, defining atribut ya. Nah, defining atribut ini misalkan ya teman-teman akan melihat tadi kepalanya atau superclassnya. Nah, di sini teman-teman karena posisi ya, teman-teman nggak tahu nih, saya nggak tahu ya jenis pekerjaannya apa, apakah nanti di dalamnya ada sekretaris, ataukah misalkan ya kendaraan tuh, misalkan ya teman-teman lagi mengerjakan proyeknya terkait dengan rental. Rental itu kan mobilnya, lah mobilnya apa aja yang dipunya sama si rental, kondisionalnya teman-teman belum tahu nih. Nah teman-teman bisa menggunakan ini ya, pendefinisian yang umum aja berdasarkan superclassnya aja. Nah, di mana nanti untuk penentuannya di sini ya, yang user define ini adalah yang tadi teman-teman. Kecuali yang user define, misalkan user define teman-teman tahu nih, oh saya akan mengerjakan sistem rental, saya tahu ya di rental ini kebetulan kendaraan yang akan didata ya dalam sistem itu apa aja. Nah, di sini teman-teman bisa nih main yang user define tadi ya. Teman-teman sebutin langsung ada mobil, ada mungkin tipenya sedan, ada mungkin tipe apa lagi gitu ya di dalam rental tersebut. Nah, teman-teman boleh pakai yang user define. Posisi teman-teman udah tahu nih anggota-anggotanya. Nah, bagi yang belum tahu, teman-teman pakai gelondongan ya, pakai superclass yang aja boleh. Jadi job type-nya nanti by mungkin define dari si user, teman-teman bisa kasihkan input yang kosong. Dia akan mengisikan apa aja sih anggota dari si superclassnya gitu ya teman-teman ya. Ini adalah tadi ya pendefinisiannya.
Nah, di sini kita lihat constraint. Nah, misalkan di sini teman-teman, kebetulan tadi ya, kita implementasikan si employee karyawan tadi dengan kita nggak tahu nih teman-teman ya, job type-nya. Kita nggak tahu pekerjaannya, posisi gini ya, katakanlah gini, mohon maaf ya, saya tutup nih, ada sekretaris technician gitu. Kalau saya di kelas mungkin saya bisa nutupin ya ini ya. Jadi sekretaris dan technician sama engineer katakanlah saya tutup. Teman-teman nggak tahu nih ketiga pecahannya. Jadi teman-teman tahunya adalah karyawan aja. Ya sudah, teman-teman tambahkan saja. Misalkan saya nambah satu field atau kolom job type. Atau tadi ya, saya ganti jadi vehicles atau kendaraan. Teman-teman nggak tahu tadi ya, saya pakai kasus rental, teman-teman nggak tahu kendaraan apa yang dimiliki oleh rental tersebut. Sehingga teman-teman kategorikan adalah vehicles type atau tipe kendaraan. Gitu boleh gitu ya. Nah, berhubung misalkan ya kita pakai kasus yang B, subkelasnya sudah ditentukan pengguna. Nah, kebetulan teman-teman sudah wawancara nih sama si pemilik rental ataupun mungkin ini ya, si pemilik, kantor. Jadi teman-teman tahu nih, sudah memprediksi kondisinya, oh kantor ini memiliki karyawan yaitu sekretaris, teknisi, engineer, kemudian apa lagi gitu. Ataupun tadi ya, rental tadi punya mobil, sedan, kemudian apa lagi. Nah, kalau memang kondisionalnya teman-teman sudah didefinisikan oleh user, teman-teman boleh nih menggunakan teori yang bawah. Jadi teman-teman definisikan sekalian di dalam tadi ya konsep spesialisasi dan generalisasi. Berbeda kasusnya ya. Nanti kalau memang teman-teman nggak tahu, pakailah teori yang di atas. Yang pakai yang atas ya, superclass atau defining attribute. Kita nggak tahu nih pecahannya. Nah itu ya teman-teman implementasinya. Baik, kita masuk ke gambar ya. Di sini nanti untuk spesialisasi dan generalisasi, teman-teman akan melihat ya gambarnya ada disjoint dan completeness. Nah, constraint di sini ada yang simbolnya D, ada yang O. Nah, ini yang ada di dalam buletan ini ya, teman-teman ya. Ini ya. D ini ada di dalamnya, nanti ayatnya ada O juga. Nanti kita lihat ya di gambarnya. Yang D ini adalah untuk menggambarkan disjoint, menyatakan bahwa sebuah entity hanya bisa menjadi anggota dari satu subkelas. Jadi satu saja. Nah, berbeda halnya lawannya dengan overlap. Untuk overlap berarti entitinya menjadi anggota lebih dari satu subkelas ya. Jadi dia anggota dari beberapa teman-teman. Nah, kalau kita lihat gambar, dia digambarkan D ya teman-teman ya. Jadi dia hanya satu nih teman-teman. Berarti si employee di sini aturan dari kantornya hanya boleh satu teman-teman pekerjaannya. Si employee itu hanya boleh sebagai sekretaris saja, sebagai technician saja, sebagai engineer saja. Ini yang tadi ya yang saya di depan. Jadi kalau teman-teman gambarin, nggak boleh nih satu karyawan itu double-double. Mau jadi sekretaris sama technician, nggak boleh teman-teman. Kalau misalkan seperti itu, berarti teman-teman pakai yang apa? Yang O, yang overlap. Berarti boleh menjadi anggota dari subkelas. Nah itu ya pembeda antara D dan O. Nah nanti yang gambar O-nya nanti kita lihat ya, kayaknya di belakang ada deh. Yang ini contohnya kebetulan D ya. Jadi berarti teman-teman gambarkannya adalah anggota dari masing-masing satu. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, kita lihat nih, completeness juga. Nah, di sini ada total, ada parsial. Kalau total, kita lihat definisinya, setiap entity pada superclass menjadi anggota subclass yang dinyatakan dengan garis total ya. Ada yang double juga, teman-teman. Nah, kalau di sini, kalau total berarti ini ya, setiap entity superclass menjadi anggota subclass nih, teman-teman. Ada tidak? Tidak ada garis double ya. Nah, bagaimana dengan parsial? Parsial adalah pada entity pada superclass ya yang bukan merupakan anggota subclass manapun gitu teman-teman. Dinyatakan dengan garis tunggal ya. Jadi dia adalah superclass bukan anggota subclass manapun teman-teman. Parsial ya. Ini yang lebih ke ini ya teman-teman ya. Nanti untuk yang disjoin. Nah, ini yang disjoin ini tadi. Kemudian teman-teman gambarkannya adalah anggota subkelas manapun. Sebenarnya yang ini teman-teman ya. Kalau nanti ada yang dua nanti kita lihat ya. Nah di sini tadi ya, yang satu nih teman-teman. Jadi dia disjoin tadi ya. Kita hubungkan hanya satu, tapi teman-teman cuman ini ya. Dihubungkannya ini kombinasi ya. Yang tadi di sini ya. Yang di D sama kita pakai yang parsial ya teman-teman ya. Dia adalah anggota total ya. Ini yang total itu harusnya dua, teman-teman yang di sini parsial ya, bukan merupakan anggota subkelas manapun. Nah, di sini kita lihat ya, tapi di sini satu ya, teman-teman ya, menggambarkannya harusnya dia menghubungkan tadi ya, satu-satu nih teman-teman ya.
dia adalah bagian dari masing-masing ya teman-teman ya. Bukan keseluruhan. Nanti kita lihat yang contoh untuk yang 2 dan 0 ya. Ada O-nya, overlapping, sama yang total. Nah, di sini adalah pembedanya. Teman-teman akan melihat ada disjoin total, disjoin parsial, overlap total, overlap parsial ya. Nah, generalisasi umum bersifat total ya, karena superkelas diturunkan dari subkelasnya. Nah, di sini biasanya total sih teman-teman ya. Kalau kita lihat yang tadi, sifat inheritance atau penurunan ya. Kalau tadi kita lihat employee, employee ini adalah mengalir ya. Ada SSN, name, dan beberapa atribut di dalamnya dia akan dimiliki oleh beberapa anggota atau subkelasnya gitu teman-teman. Di mana kita gambarkannya dengan garis satu ya di sini teman-teman. Nanti kita lihat ya yang double totalnya teman-teman. Sebenarnya kalau langsung dari superkelas turun ke subkelas itu adalah pasti ya teman-teman ya generalisasi. Nah, di sini sifatnya total, cuman di sini digambarkannya tidak dengan dua garis ya teman-teman ya. Parsial ya, dia ngambilnya parsial. Nah, ini teman-teman. Nah, totalnya adalah di atas, maaf, kebalik. Yang total adalah di atas di sini, maaf, tadi salah ya. Yang total adalah yang ini, teman-teman. Yang ini kebetulan tadi yang parsial ya, maaf ya, yang di sini. Nah, totalnya adalah gambarinnya ternyata saya salah. Yang duanya garisnya di atas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman gambarin total, jadi satu orang atau satu person gitu ya tadi ya, atau kendaraan gitu tadi ya, kita bisa pecah dari beberapa entitas lagi ya, subkelasnya. Nah, subkelasnya tetap garisnya satu, teman-teman ya. Dia adalah parsial, di mana totalnya teman-teman gambarkannya di sini. Di mana mengalirnya adalah dari atribut subkelas, super ya. Super atau general, teman-teman turunkan ke masing-masing gitu ya. Jadi totalnya teman-teman menggambarkannya ternyata di sini. Baru teman-teman berikan tadi ya, duplicate atau ini ya, overlap namanya ya. Overlap bukan duplicate nama ininya ya, overlap. Jadi teman-teman bisa gambarkan tadi ya overlap bahwa di sini nanti ya ada ketentuan ya. Kalau di sini agak berbeda teman-teman ya. Kalau di sini kan garisnya cuma satu ya. Nah, di sini berarti kalau overlap di sini ketentuannya satu orang itu boleh ini ya, apa namanya? Dipecah ya dalam beberapa subkelas ya. Jadi orang ini boleh menjadi karyawan, boleh menjadi alumni, boleh menjadi mahasiswa atau student gitu ya teman-teman ya. Kalau di sini cara membacanya. Nah, nanti teman-teman silakan sesuaikan ya dengan kondisionalnya teman-teman. Kalau di sini tadi berarti kan nggak boleh ya teman-teman ya, karena garisnya cuma satu, parsial kan. Berarti employee itu mengalirnya cuma satu-satu. Boleh sebagai sekretaris, technician, atau engineer. Yang di sini, maaf, job type-nya yang di sini teman-teman, garisnya yang di atas. Nah, bagian yang di sini kebetulan karena dia adalah dua atau total, jadi teman-teman bisa melihat satu orang ini boleh ya, dia ternyata sebagai karyawan dan juga nanti student. Dan student itu misalkan teman-teman nanti sudah lulus, mahasiswa kan sudah menjadi alumni. Berarti teman-teman kan satu orang itu kan boleh ya, apa istilah bukan menjabat ya teman-teman ya, berperan menjadi dua. Nah, seperti ini adalah penggambaran untuk kasus overlap. Nah, kita masuk ada konsep namanya hierarki dan lattice. Nah, hierarki di sini satu subkelas hanya berpartisipasi pada satu kelas atau subkelas relationship. Hanya memiliki satu superkelas saja, teman-teman ya. Satu subkelas, satu superkelas saja gitu. Contohnya misalkan vehicles dengan truk dan car ya, teman-teman ya. Hierarkinya itu satu ya, teman-teman ya. Satu kendaraan itu ya dengan truk dan car gitu ya. Nah, di sini ada pula konsep namanya lattice, teman-teman. Untuk lattice adalah satu subkelas ini dapat berpartisipasi lebih dari satu kelas ya atau subkelas. Nah, teman-teman melihat di sini contohnya adalah seorang engineering manager. Dia adalah engineer juga, dia juga manager juga gitu. Jadi menjabat beberapa roles gitu ya. Nah, hampir mirip sebenarnya antara beberapa konsep pokok bahasannya, bersesuaian. Jadi kita kenal namanya adalah multiple inheritance. Jadi ada beberapa turunan gitu ya teman-teman ya untuk konsep lattice. Nah, kita lihat untuk konsep lattice teman-teman contohnya. Nah, di sini kita melihat ada contohnya employee ya teman-teman ya. Karyawan, di sini ada tadi ya
ada pemecahan menjadi sekretaris, technician, dan engineer. Nah, di sini untuk yang employee tadi, nah ini teman-teman maaf, yang ini, yang untuk Letis yang ini, yang engineering manager teman-teman. Engineering manager ini adalah tadi ya, kombinasi bahwa si engineering manager ini adalah seorang engineer dan juga seorang manager. Jadi dia termasuk dari engineer, termasuk dari manajer, teman-teman. Nah, kalau Letis ini karena dia ini ya, teman-teman ya, satu subclass ini berpartisipasi dalam beberapa ini ya, subclass relationship. Jadi dia adalah kombinasi dari beberapa subclass nih, teman-teman. Ini membentuk Letis juga. Mirip dengan konsep yang tadi, tapi kita tarik lagi, teman-teman. Jadi satu rules baru ya, namanya engineering manager. Nah, ini adalah untuk konsep Letis yang di sini ya. Letisnya ada yang di bawah, engineering manager mempunyai 3 relationship karena dia berasal dari beberapa subclass yang kita generalisasi, namanya engineering manager, tapi dia turunnya di bawah ya teman-teman ya. Sama sebenarnya mereka akan mengacu pada satu general utama yaitu employee. Nah, ini untuk D dan juga garisnya total sebagian yang konsep sebelumnya ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini untuk Letis ya. Nah, untuk saya ke bawah dulu kali ya. Yang bagian bawah, teman-teman lihat ya, leaf node di sini tidak punya subclass ya. Jadi misalkan teman-teman akan membuat gambaran IIR paling mentok di bawah gitu ya. Sudah tidak bisa dipecah lagi teman-teman ya, menjadi komponen yang lebih spesifik. Nah, teman-teman lihat ya di sini ya, adalah yang bagian leaf node. Jadi sudah kita tidak pecah lagi ya. Mungkin sudah mentok. Nah, teman-teman gambarannya seperti ini. Dia tidak akan memiliki apa? Turunan anaknya yang daun yang lebih kecil gitu ya, yang lebih spesifik. Nah, kemudian di sini ya ada namanya tadi Letis ya, konsep multiple inheritance. Jadi si siapa namanya tadi? Kalau yang kita contohkan adalah engineering manager, ini adalah kombinasi dari beberapa subclass. Berlaku pula Letis ini untuk student assistant. Nah, kebetulan si student assistant ini adalah ini ya teman-teman ya, seorang ini ya, student assistant ini adalah karyawan ya, yang juga merupakan student ya. Jadi dia juga adalah mahasiswa, tetapi kebetulan misalkan teman-teman ada asisten dosen gitu teman-teman ya, ngasdos gitu. Kan juga masuk ya teman-teman ya dari student tapi juga employee. Nah, teman-teman bisa menggambarkan sebagai Letis ya, multiple inheritance. Jadi mendapatkan turunan dari beberapa superclass maaf, superclassnya gitu. Nah, di sini ya. Nah, namun atribut dari person hanya diwariskan satu kali ya. Personnya satu kali turun gitu ya. Nah, di sini personnya mungkin teman-teman boleh tambahkan ya di sini. Turunnya satu kali saja mungkin di sini. Nah, di student assistant di sini teman-teman sesuaikan saja. Nah, diwariskan satu kali. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa turunkan sampai di sini ya, employee dan student. Tapi ya nggak apa-apa sih teman-teman. Tapi nanti jatuhnya agak beberapa ini ya, agak panjang Letis itu. Kalau misalkan jatuh turun lagi ya dari general lagi, teman-teman turunkan lagi gitu ya, student assistant. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang itu ya diperlukan gitu, boleh nggak apa-apa teman-teman turunkan lagi gitu ya. Di apa wariskan sifatnya gitu boleh. Nah, ini satu entity mungkin ada beberapa subclass gitu ya. Misalkan graduate student sekaligus teaching assistant. Nah, di sini teman-teman dapati ya si apa student assistant ini kan dari ini ya, si student dan juga dia juga termasuk ini ya employee gitu ya, teman-teman. Jadi mendapati dua roles yang berbeda gitu ya, teman-teman ya. Kombinasinya digeneralisasikan. Nah, kemudian kita masuk pemodelan dengan kategoris. Nah, di sini kita lihat ada union type. Nah, kalau union type mungkin teman-teman akan menemukan tadi ya, penggunaan U ya atau U ya, union gitu ya. Nah, menggunakan kategori. Nah, satu subclass memiliki satu relationship dengan 3 buah superclass ya, teman-teman ya. Disebut sebagai union type. Jadi katakanlah di sini, teman-teman, kita bisa melihat contoh. Katakanlah di sini ada person, bank dan juga company. Kita lihat orang gitu ya. Di sini ya person, bank dan company di mana di sini misalkan ya teman-teman ya kita melihat dalam satu entitas ya. Misalkan kita lihat di sini orangnya itu misalkan dia bekerja di dalam satu perusahaan gitu ya teman-teman ya. Jadi ada ownernya gitu maksudnya. Jadi owner ini adalah union atau gabungan dari beberapa subclass. Ada perusahaan, bank dan juga ini ya person ya. Jadi kita buat unionnya. Jadi tadi ya simbol U yang teman-teman kenal tadi juga union ya. Jadi apa istilahnya?
menggabungkan ya, union itu kan gabungan ya, menggabungkan dari beberapa subkelas. Nah, begitu pula sama dengan yang tadi. Sebenarnya konsepnya akan saling bersesuaian teman-teman dari beberapa pokok bahasan ini. Silakan ya nanti teman-teman menyesuaikan saja. Kalau teman-teman lihat agak mirip overlapping juga ya. Tadi ya kalau generalisasi dengan subkelas itu kan agak sedikit overlapping juga sebenarnya. Hanya penggambarannya aja teman-teman nanti kenali saja ya. Nah, kalau di sini kita lihat union untuk yang kendaraan misalkan sama dengan yang tadi ya, kita memiliki vehicles, teman-teman akan ini ya, union gabungan atau gabungan dari si car dan juga truk ya. Kalau kita lihat kendaraan itu adalah kombinasi beberapa tadi ya, subclass. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan konsep union juga untuk penggambarannya. Jadi boleh teman-teman. Tadi ya kalau kita bicara IIR itu tidak melulu. Teman-teman harus memakai semua komponennya. Teman-teman memakai salah satu pokok bahasan konsep, boleh pakai subkelas superkelas saja gitu ya. Mirip dengan konsep generalisasi spesialisasi dan agak bersesuaian juga ya dengan konsep union. Nah, silahkan teman-teman mana yang bersesuaian bisa di apa namanya? Sesuaikan ya dengan kasusnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini sama ya tadi ya kalau truk sama car gitu ya. Kalau kita unionkan kita gabungkan jadi namanya vehicles atau kendaraan. Nah, di sini hanya penggambarannya saja teman-teman. Dia menggunakan yang konsep unionnya. Nah, perbedaan kategori dengan Letis ya. Nah, engineering manager harus ada pada semua superclass ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya teman-teman ya, engineering manager ini harus ada pada semua superclass. Jadi kalau teman-teman bikin tadi ya nama satu entitas baru namanya engineering manager, berarti teman-teman harus ini ya melihat bahwa Lattice ini diturunkan dari ini ya, manager, engineer, dan employee. Jadi seorang engineering manager ini juga ini ya teman-teman ya, mengalir ya dari dia juga manager, dia juga engineer, dia juga salary employee gitu. Dia harus ada di ketiga subkelasnya gitu ya teman-teman ya. Di semua superkelas, maksudnya kalau saya tarik ke atas ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya konsep superkelas sama subkelas. Kalau sub itu di bawah, kalau super berarti teman-teman tarik ke atas gitu ya, lebih general. Kemudian owner harus ada pada salah satu dari ketiga superclasses. Nah, owner harus ada ya. Jadi masing-masing ini menyesuaikan saja sih teman-teman ya, berdasarkan ini ya tadi ya kondisional datanya. Kemudian engineering manager mewarisi semua atribut dari superclasses. Jadi nanti teman-teman melihat tadi ya, kalau yang di sini ya, yang ini misalkan engineering manager berarti nanti dia akan mengalir nih teman-teman inheritance-nya dari beberapa tadi ya superclass di atasnya gitu ya. Superclass di atasnya dia akan mengalir engineering manager ini beberapa kategori yang masing-masing harus dimiliki oleh subclass di atasnya. Kemudian owner mewarisi ya atribut tertentu saja ya, tergantung dari superkelasnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah owner yang di sini, maksudnya adalah ini teman-teman, ownernya adalah owner yang di sini. Ownernya ini ada pada salah satu dari ketiga subclass. Nah, kalau teman-teman pakai yang seperti ini ya, kategori, teman-teman boleh nih melihat ya, ada di salah satu boleh. Nah, kalau yang teman-teman menggunakan yang pewarisan secara umum gitu ya, teman-teman harus pastikan ya tadi ya, engineering manager tadi masuk ya di beberapa. Nah, ini ya. Misalkan teman-teman pakai ini ya. Konsepnya kan dia total, total berarti dia masuk di beberapa ya tadi ya. Owner mewarisi atribut tertentu saja tergantung dari superkelasnya ya. Nah, di sini tergantung dari atribut tertentu saja dari superkelas. Nah, di sini kalau teman-teman buat seperti ini generalisasinya, nah ini owner ini akan tergantung tadi. Kalau teman-teman tarik ke bawah ya ownernya berarti dia tergantung ya masing-masing dari subkelasnya ya gitu ya. Apa atribut yang mereka miliki. Kemudian ada parsial kategori, sebenarnya kalau makin ke belakang teman-teman nggak terlalu ini ya, tidak terlalu wajib teman-teman untuk implementasikan gitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat contoh ini parsial ya, parsial kategori dapat berpartisipasi ataupun tidak pada relationship. Jadi katakanlah misalkan ya teman-teman ya, contohnya seperti ini gitu ya. Kalau parsial berarti sebagian ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini kategorinya di sini adalah ada ini ya, unionnya di bawah gitu ya teman-teman ya. Apakah account holder di sini kalau parsial berarti kan tidak ini ya, boleh ataupun tidak gitu.
kebetulan account holder di sini adalah misalkan teman-teman memiliki akun bank. Nah, akun bank di sini boleh atas nama perusahaan, boleh atas nama personal orang gitu. Nah, di sini teman-teman kan tidak wajib ya kalau akun bank itu, sehingga di sini teman-teman menggunakan konsep parsial kategori. Boleh berpartisipasi atau tidak. Jadi pemilik akun dari bank itu kan tidak harus ya, harus dia orang kan enggak. Boleh juga atas nama perusahaan. Nah, ini adalah untuk implementasi parsial kategori. Nah, kemudian ada total kategori. Nah, total kategori di sini harus merupakan salah satu dari superclasses. Jadi, kalau kita menggunakan total kategori ada kata total ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman akan diminta ya menjadi bagian dari superclass. Contohnya, a building dan a lot ini sebagai member dari properti ya. Saya kurang tahu juga, nanti mungkin teman-teman bisa mendefinisikan ya lotnya ya. Kalau building kan ini ya bangunan ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada lot dan juga bangunan, di sini adalah bagian dari properti. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa search ya definisi dari lot itu sendiri. Nah, untuk properti di sini berarti properti itu harus ya teman-teman ya. Kalau kita mau mengkategorikan ya, nanti boleh building mungkin bangunan atau mungkin yang lainnya gitu ya, mungkin ya yang termasuk dari properti di sini ya. Kalau mau kita kategorikan properti, nah dia harus masuk nih teman-teman ya bagiannya dengan penggambaran seperti ini ya teman-teman ya, representasi untuk total kategori. Jadi teman-teman berikan garis 2 ya kalau total gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk total kategori. Jadi tapi tidak semua teman-teman. Nanti untuk menggambarkan skema IIR ini adalah contohnya ya, basis data IIR, skemanya IIR untuk universitas teman-teman. Nah, ini adalah contohnya. Nanti silakan ya teman-teman kalau mencari toolsnya ya yang bisa untuk menggambarkan ketika teman-teman diminta untuk menggambarkan IIR. Dan tadi ada sedikit konsep ya, tadi ya beberapa konsep di dalam IIR, di mana konsep-konsep ini nanti silakan teman-teman boleh gunakan untuk kasus kalian gitu ya. Ini adalah gambarnya di mana tidak wajib semuanya harus masuk teman-teman. Kebetulan misalkan ini gambarannya tidak harus kan tadi ada yang overlapping. Kebetulan di kasus ini dia nggak butuh teman-teman untuk conditional overlapping. Ya sudah, teman-teman tidak usah pakai kasus yang overlapping. Nah, dia pakai yang disjoin. Boleh, silahkan gitu ya. Untuk kasus IIR silahkan ya. Boleh konsep mana yang bersesuaian dengan kasus kalian. Tidak melulu semua konsep di dalam IIR harus masuk gitu ya teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan, kapan kita harus menggunakan IIR? Nah, IIR di sini nanti teman-teman bisa gunakan ketika misalkan ya kondisionalnya gini. Misalkan ya teman-teman ya, kalau lihat kasus kalian, kebetulan teman-teman kasusnya adalah sampelnya itu organisasi kecil ya, misalkan home industry atau UMKM yang kebetulan teman-teman ambil datanya tidak banyak. Nah, sehingga nanti tidak terlalu perlu detail banget gitu ya teman-teman kayak karyawan lah. Kalau UMKM emang ada ya maksudnya kebetulan misalkan teman-teman yang nggak dipecah karyawannya sampai sekretaris sampai engineer sampai bla 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 sampai kecil-kecil kayak gitu ya sudah mungkin teman-teman bisa menyoroti yang bagian yang lain yang bisa teman-teman implementasikan dengan IIR-nya dan itu pun tidak melulu karena sebagian besar proyek tidak perlu juga IIR-nya jadi kondisional teman-teman untuk IIR gitu ya jadi di sini tidak ada kata wajib harus pakai IIR sikon dari kasus kalian gitu ya. Nah, tujuan permodelan data adalah untuk menghasilkan model yang mudah dimengerti. Jadi jangan sampai teman-teman bikin IIR malah tambah pusing gitu ya. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian gitu ya. Nanti ketika mengimplementasikan untuk kasus UTS-nya. UTS-nya itu nanti teman-teman proyek dan akan berkaitan dengan IRD dan IIR ya. Pastikan teman-teman akan menyesuaikan. Kira-kira kasus saya butuh tidak ya gitu ya. Nah, jangan menggunakan kelas atau subkelas jika tidak diperlukan. Jadi teman-teman menyesuaikan saja ya. Tidak perlu memaksakan. Kebetulan UMKM-nya itu tidak memiliki pemecahan ini ya tadi ya, pekerjaan. Apakah ya adanya adalah karyawan, nggak dipecah lagi, mana yang sebagai manajer, mana yang sebagai orang UMKM kecil misalkan. Nah, silahkan. Berarti teman-teman tidak perlu mengenai tadi ya subkelas dan superkelas di kasus tersebut gitu. Kalau teman-teman menemukan yang lain yang bisa, silahkan. Tapi kalau misalkan tidak
tidak perlu pengkhususan, ya sudah tidak usah gitu ya. Nah, penggunaan model IIR menawarkan keuntungan dibandingkan dengan IR. Nah, ini pada kondisi yang tepat. Nah, ini sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Jadi setelah belajar ini silakan ya ditentukan kondisional kasus kalian perlu atau tidak untuk IIR ya. Kalau kita lihat beberapa contoh yang telah dibahas tadi. Nah, kapan menggunakan IIR? Model IIR perlu digunakan jika domain memodelkan secara alami ya, objek oriented teman-teman. Jadi misalkan tadi ya, teman-teman membutuhkan tadi ya kasusnya, misalkan yang umum, misalkan teman-teman tadi kasus rental, teman-teman pengen pecah ya, masing-masing tabel untuk masing-masing kendaraan. Nah, itu boleh inheritance-nya, kebetulan teman-teman ingin mengadopsi konsepnya di dalam IIR, ada inheritance dari objek oriented, boleh. Jadi silahkan, misalkan tadi ya, kendaraan itu secara umum memiliki beberapa atribut yang masing-masing dari anggota subkelasnya bisa memiliki ini ya, atribut yang bersesuaian dengan induknya tadi ya, superkelasnya. Kemudian gunakan IIR pada situasi ketika penggunaan atribut inheritance dapat mereduksi penggunaan nul pada satu single entity. Nah, teman-teman bisa menggunakan kondisional ini ya, mereduksi penggunaan nul. Kemudian subclass dapat digunakan untuk secara eksplisit memodelkan dan menamai subset yang berpartisipasi pada relationship-nya sendiri ya, di mana subclass lain dalam superclass yang sama tidak berpartisipasi pada relationship tersebut. Jadi teman-teman bisa memodelkan berdasarkan kondisional masing-masing ya, partisipasinya bagaimana gitu ya dari kondisi kasus teman-teman, atau teman-teman menggunakan permisalan seperti apa gitu ya untuk kasus IIR atau IRD-nya. Nah, ini adalah gambar ya dari notasi untuk IIR yang teman-teman bisa adopsi atau teman-teman gunakan. Nah, ini ada untuk entitasnya teman-teman ya. Kemudian kelas, atribut, dan relationship-nya seperti ini. Atributnya relationship, kemudian ada entitasnya, kemudian mendisplay atribut mirip sebenarnya ya dengan IRD, hanya saja mungkin agak sedikit berbeda penggambarannya. Kemudian tadi ya ada konsep-konsep yang kita kenal di dalam IIR, ada spesialisasi, generalisasi. Nah, ini silakan teman-teman. Biasanya ada ini tadi yang saya maksudkan, kalau teman-teman menemukan di UML itu ada panahnya ke atas. Ini maksudnya yang lebih ke general teman-teman. Tapi tadi ya, kalau kita lihat di konsep tadi, di materi bahwa tidak wajib teman-teman menggunakan panah. Nah, daripada kita bingung, kita tidak usah pakai panah, tapi teman-teman boleh menggambarkan seperti konsep yang nomor 1 ini ya. Nah, ini boleh untuk menggambarkan, misalkan teman-teman akan membuat ini ya tadi ya, generalisasi dan spesialisasi. Nah, kemudian jangan lupa ketika menggambarkan adalah kardinalitas. Teman-teman menggambarkan bagaimana relationship kardinalitas dari masing-masing entitasnya. Nah, itu juga penting teman-teman. Nanti ketika teman-teman akan mengimplementasikan database misalkan dalam format web base misalkan saya contohkan, itu biasanya ketika teman-teman ngoding itu perlu teman-teman. Teman-teman tahu ya mana yang one, mana yang many, itu kalau misalkan teman-teman menggunakan salah satu framework itu ada juga yang sudah embed dengan model di frameworknya, dia harus tahu nih teman-teman. Teman-teman set many atau set one gitu ya. Nah, nanti teman-teman harus perlu tahu kardinalitasnya. Nah, baik, nanti ini bukan tugas, tapi adalah persiapan teman-teman nanti untuk menuju ke UTS ya. Silahkan bisa dirancang nanti misalkan teman-teman membuat IIR-nya gitu ya. Saya tidak buat tugas supaya teman-teman menyiapkan saja nanti untuk UTS-nya. Oke, saya kira demikian teman-teman untuk kelas kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Nanti selamat mencoba dulu, silahkan dicoba ya untuk penggambarannya. Nanti saya coba diskusikan ya dengan tim dosen, kalau sudah oke nanti saya share saja ke teman-teman ya, supaya nanti teman-teman bisa segera buat ini ya, buat paparan besok yang pertemuan ke-8-nya untuk UTS-nya. Gitu teman-teman, untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan tidak dari pertemuan kita? Bu, maaf izin nanya. Silakan. Kalau penggambaran IIR itu berdasarkan ERD ya Bu ya? Ya, betul, berdasarkan jadi paling gampang Jadi kemarin dari yang dibikin kemarin IR-nya. IR-nya yang Iya. sudah IRD kalau teman-teman kenal. IRD yang teman-teman bikin itu basicnya. Kalau teman-teman kembangkan menjadi IIR. Tapi lagi-lagi ya teman-teman ya, yang saya ulang adalah ketika IIR, di sini kan tadi kita belajar beberapa ya. Maaf, saya sambil share screen ya. Nah,
kita kan belajar beberapa ini ya konsep di dalam IIR. Nah, ini tidak semua harus masuk, teman-teman. Kan kita punya subkelas, spesialisasi, generalisasi. Berasa agak sedikit kalau saya lihat tadi gambarannya agak ada yang overlapping ya. Karena beberapa konsep tadi saling kembali lagi ya di satu konsep yang sama gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman yang penting yang mana yang bersesuaian dengan kalian. Kalau kalian misalkan cukup dengan spesialisasi generalisasi ya, subkelas dan superkelas gitu ya, itu cukup ya sudah nggak apa-apa, nggak usah selalu pakai lattice dan hierarki kalau memang tidak dibutuhkan gitu. Kemudian union yang kategoris kalau dipakai saja. Lagi-lagi kita balik yang poin 6 ya. Jadi tidak memaksakan ya teman-teman untuk IIR. Kalau sampai ya alhamdulillah teman-teman sekalian belajar ya bagaimana mengimplementasikan IIR. Tapi kalau memang tidak ya jangan dipaksakan gitu ya. Tapi karena kita sedang belajar, saran saya cobalah ambil salah satu sampel. Kayak tadi ya kita lihat di sini, teman-teman coba pecah misalkan menjadi karyawannya jadi ada beberapa nih. Jadi kita bisa menggunakan konsep IIR-nya di dalam pemecahan spesialisasi dan subkelasnya gitu. Atau kebetulan tadi ya dengan kasus rental teman-teman menyoroti untuk membuat ini ya, yang kendaraan. Teman-teman akan buat kendaraannya menjadi apa saja nih. Nah, ini kebetulan agar kita mempelajari aja konsep IIR-nya biar teman-teman mengimplementasikan gitu ya. Gitu. Tapi kalau Oh, kembali ke prakteknya belum tentu harus pakai gitu ya. Gitu, Mas Jamil, gimana? ya, jadi izin tanya lagi Bu, maaf. Jadi Nggak apa-apa. kita di EER itu membuat superkelas ya, membuat superkelasnya ya Bu ya. Betul, membuat superkelasnya. Teman-teman kayak di OOP ya. Ada sudah dikenalkan belum di OOP? Ada inheritance kayak gitu. Ada tidak kelas OOP? Belum Bu, kita Anu apa masih namanya? belum dapat. Alpro, Alpro. PBO, maaf PBO, mata kuliahnya PBO, pemrograman berorientasi Belum. objek namanya. Belum ya? Belum dapat, Ya, sudah. masukannya belum dapat Bu. Oke, jadi konsep secara umum saja ya, kan teman-teman kenal ya, ada spesifik dan ada general gitu. Nah, mungkin konsep itu secara sederhana aja yang teman-teman akan adopsi untuk membuat IIR. Nah, saran saya, mohon maaf ya, berhubung memang tadi ya kita bahas adalah teorinya adalah si IIR itu tidak wajib, tapi karena kita butuhkan untuk pembelajaran, teman-teman membuat sampel saja ya, seperti saran saya. Misalkan kebetulan tadi ya, kasusnya teman-teman UMKM-nya kecil, nggak ada, tapi ya sudah nggak apa-apa, buat latihan aja, nanti dibuat aja ya permisalan, misalkan teman-teman pecah jadi beberapa anggota gitu ya karyawannya. Nah, untuk mempelajari aja, nanti mungkin di PPO nanti teman-teman akan kenal ya konsep inheritance turunannya gitu ya, cara mewarisi. Tapi kebetulan tadi dihubungkan ya sama OOP-nya malah duluan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh nggak apa-apa, di luar ini nggak apa-apa. Saya takutnya teman-teman agak molor ya. Sudah 229. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak nanti saya tinggal infokan ya melalui ketua kelas terkait soal supaya teman-teman bisa mempersiapkan. Insya Allah nanti supaya Jumat depan teman-teman tinggal paparan aja gitu ya. Sudah dibereskan dengan teman-temannya. Tapi untuk yang kelas praktikum mohon maaf sekali ya teman-teman ya karena teknisnya. Oh ya, ada yang ingin bertanya? Gimana? Silakan teman-teman. Bu, izin bertanya. Untuk Silakan. absensi gimana Bu? Oke, ini yang mana dulu? Sebentar. Mana dulu Yang yang dicat tanya? saja Bu. Yang dicat Iya. dulu Bu. Oke, maaf ya, sebentar ya. Mas Jamil gantian dulu. Berarti IR dapat dikatakan benar ya ketika semua ini mengikuti ketentuan. Sebentar, aduh ketutupan. Bentar. Berarti IR dapat dikatakan benar ya ketika semua rincian mengikuti ketentuan bagaimana. Oh, oke, teman-teman. Jadi IIR itu sebenarnya teman-teman ya, aslinya teman-teman bikin data. Kalau teman-teman mengerjakan satu proyek ya, dan teman-teman mengerjakan satu TA, teman-teman bikin sampai IRD pun sudah benar gitu. Tidak harus sampai IIR gitu. Hanya saja karena apa ya istilahnya kita mempelajari IIR menjadi salah satu bagian dari pokok bahasan kita, sehingga nanti kalau seingat saya di dalam salah satu soal itu diminta teman-teman membuat IIR, jadi mau nggak mau agak maksa juga ya. Sebenarnya tidak diperbolehkan teman-teman memaksakan tadi ya, kita lihat sendiri kan tadi ya di materi tidak boleh memaksakan, tapi hanya karena kita sedang belajar, harapan saya teman-teman ikut mengimplementasikan konsep IIR di dalam kasus kalian gitu ya. Jadi kalau pada realnya nanti misalkan teman-teman sedang TA, teman-teman cukup membuat IRD-nya saja itu boleh. Jadi nggak harus sampai IIR. Hanya saja karena kita kasusnya ya dikatakan benar,
ketika semua mengikuti ketentuan ya. Jadi teman-teman IIR itu ketentuannya nanti mungkin based on masalahnya gini. Kalau saya bilang bagaimana ketentuan dari ini ya, salah satu kasus itu mungkin teman-teman akan lebih mengenal ya bagaimana proses bisnisnya. Nah, salah satu nanti di dalam soal UTS itu nanti seingat saya teman-teman. Tadi saya baca tapi cuma sekilas gitu. Teman-teman akan diminta menjelaskan proses bisnis di mana teman-teman harus menjelaskan perlu nggak sih IIR atau perlunya IIR tadi ya, karena saya minta akan ada IIR-nya teman-teman, di dalam soal itu akan ada IIR, jadi mau nggak mau teman-teman akan katakanlah mengilustrasikan ya, membuat asumsi saja, saya membuat IIR di bagian sini gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu aja. Jadi permisalan katakanlah gitu ya teman-teman ya untuk kasus memberikan IIR-nya. Karena seingat saya ada IIR-nya gitu ya. Semoga menjawab ya Mas Burhanuddin. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ragu-ragu boleh tanya saya Japri gitu ya. Bagaimana detailnya gitu ya. Silakan, semoga menjawab ya. Gimana? Mas Jamil atau yang tadi Mas Gani? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, maaf, Email izin dulu aja, bertanya Bu. untuk absensi gimana ya, Bu? Absensinya nanti dari saya saja nggak apa-apa, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Mas Gani tadi gimana? Nggak jadi, Bu. Nanti aja, Oke, Bu. oke. Nanti silahkan ya. Nanti coba saya share dulu, teman-teman sambil implement dulu dengan teman-teman timnya gitu ya. Bagaimana membuatnya dulu gitu ya. Teman-teman nanti saya sesuaikan dulu. Kalau soalnya sih sudah ada teman-teman, cuma nanti saya confirm dulu ya dengan tim dosen gitu, karena kemarin juga libur saya belum sempat koordinasi langsung gitu ya. Nanti saya infokan kembali saja teman-teman ya. Kemudian mungkin untuk bukti kehadiran, saya minta tolong boleh teman-teman sambil on cam dulu, kita screenshot saja sebagai bukti kehadirannya teman-teman. Saya minta tolong saja. Silahkan ya, ada 2 slide gitu, yang bisa saja, tidak harus semua gitu, yang bisa aja. Jadi nanti ingat kembali ya teman-teman ya, IIR itu teman-teman masukin spesialisasi sama generalisasi saja cukup. Atau pakai superclass sama subclassnya aja nggak apa-apa. Mana yang menurut kalian itu sudah memasukkan IIR kan sudah berarti ya. Jadi tidak harus sampai letih sampai categorical union nggak harus gitu. Mana yang memudahkan untuk kasus kalian. Baik, saya hitung mundur dulu ya. Dari slide 1 dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya. Saya simpan dulu teman-teman. Bentar ya. Baik, untuk slide yang kedua silahkan bersiap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Bentar ya teman-teman ya. Saya simpan dulu. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman ya atas partisipasinya hari ini. Oh ya, maaf ya yang kemarin recordingnya juga belum saya naikin ke YouTube ya. Maaf ya, nanti saya share recordingnya juga. Kemudian nanti silahkan ya, nanti saya share juga ke ketua kelas ya terkait detailnya untuk teman-teman siapkan minggu depannya ya untuk UTS-nya. Jadi teman-teman biar bisa nyicil kerjaan gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya untuk partisipasinya hari ini. Saya juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan. Gimana Mas Gani? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, mohon maaf itu kalau bisa update SESX seperti itu di website FIK atau di mana ya, Bu? Maksudnya kami Apa, Mas? buat UTS nanti ada dress code-nya gitu nggak, Bu? Hah? Oh, itu ya. Oh, tidak ada. Aman, aman. Aman. Aman karena nanti teman-teman pengawasnya juga saya gitu ya. Cuman dosen masing-masing. Itu untuk kelas SBD-nya ketemu yang teori terakhir kan dengan saya untuk pertemuan 8, tapi kan praktikum masih ketemu saya gitu. Jadi silakan dress code-nya bebas saja, tidak ada ketentuan. Setahu saya tadi di SEUTS tadi kan tidak ada ya, teman-teman ya. Nanti Iya, saya Bu. share saja ya ke ketua kelas ya. Ininya nanti biar di forward ke grup untuk SE-nya ya, biar teman-teman buat jadi Iya, info. Setahu iya, saya tidak iya. ada dress code. Setahu saya ya Oke. tadi saya bacanya kayaknya cuman ketentuan-ketentuan ngumpul, kemudian apa tadi? Nggak ada ini teman, tidak ada dress code, aman kayaknya aman. Jadi kayaknya tidak masalah teman-teman. Oh Oke? iya, maksudnya kan takutnya ada SE lanjutan atau mungkin ada pemberitahuan gitu. Jadi Kayaknya nggak ada mungkin Mas. biar Ini ya. bisa tahu infonya. Soalnya kan biasanya kalau untuk di UPN kan UTS maupun UAS kan dress code-nya hitam putih ya, Bu. Gitu. Takutnya ada Takutnya ini ya. diperlakukan seperti itu lagi Oke. gitu. Terima Karena kasih, Bu. dosen pengampu masing-masing teman-teman. Kalau yang lain gitu ya, teman-teman juga nggak ada ini kok nanti
Jadi kayaknya nggak ada teman-teman. Pengawasnya juga saya gitu ya. Kalian pengen seragam apa bebas? Saya tanyakan ke teman-teman. Bebas atau seragam? Bebas aja ya. Bebas, Saya juga bebas, nggak Bu. tega ke Bebas aja, teman-teman. Bu. Kayak mau sidang gitu loh. Kan Ya, Bu. ini ya kayak berasa mau sidang atau mau magang gitu loh Bebas aja, teman-teman. Bu. Bebas aja ya. Kayak anak-anak magang berasa nanti kalau teman-teman lagi pulang kan harus pakai jaket dan sebagainya. Nggak usah aja lah. Biar lebih nyantai gitu ya teman-teman ya. Oke. Cukup gitu ya, bebas aja ya. Silakan ya. Untuk kelas kita bebas aja teman-teman. Nggak ada masalah ya. Oke, terima kasih banyak. Saya kira cukup ya teman-teman ya. Nanti saya share juga SE-nya. Nanti saya konfirmasi ya lewat ketua kelas sama soalnya ya nanti. Oke, terima kasih Baik, banyak Ibu. teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya tutup kelasnya? Dari saya cukup, Ibu. Terima kasih jawabannya, Bu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya kelas A sudah berpartisipasi dalam kelas kita hari ini. Selamat mempersiapkan untuk UTS-nya. Semoga teman-teman tidak ada masalah apapun ya. Jadi bisa melalui UTS-nya dengan lancar sehingga hasilnya juga optimal. Terima kasih banyak. Saya cukupkan ya kelas kita hari ini. Saya juga mohon maaf ya teman-teman ya atas kesalahan saya apabila ada kesalahan dari saya ke teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk teman-teman semua. Selamat berliburan panjang ya. Kemarin jadi langsung dirapel dari 2 hari. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Terima Ibu, kasih, terima Bu. kasih, Bu. Siap. Selamat Tunggu malam. UTS-nya ya. Izin, Bu. Izin ya, Dadah. saya tutup. Amin, 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 amin. Makasih. Assalamualaikum.